Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ya akan insyaallah akan presentasikan hasil dari laporan observasi kami dan juga wawancara perkembangan peserta didik yang kami laksanakan di SMA Negeri 10 Goa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Khairunisa Zahra, yang kedua adalah Al-Ghifari Syawal, yang ketiga adalah Andi Raisya Dwi Salzabila, anggota selanjutnya adalah Andi Muhammad Ahsan Padasasi, anggota selanjutnya adalah Fitri, dan juga yang terakhir adalah Nur Ihsan Kurnia, itu saya sendiri. Lanjut. Nah, adapun latar belakang dari observasi kami kali ini adalah perkembangan peserta didik itu adalah proses yang terjadi secara bertahap dalam diri individu yang meliputi aspek kognitif, sosial, moral, dan juga psikososial. Jadi proses perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan keluarga, sekolah, serta interaksi sosial yang dialami oleh peserta didik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, sekolah juga jadi sarana untuk pembentukan karakter, pengembangan kemampuan berpikir, serta pembentukan identitas diri siswa. Adapun tujuan observasi kami, yakni yang pertama adalah untuk mengidentifikasi perkembangan siswa sendiri itu di sekolah. Yang kedua adalah mengetahui program pendukung siswa seperti ekstrakurikuler dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah menganalisis berdasarkan teori ahli. Yang keempat adalah memberikan saran perbaikan kualitas. Oke, lanjut saja. Saya langsung serahkan ke pemateri selanjutnya. Silakan lanjut. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Saya mulai dari teori perkembangan kognitif Piaget. Jadi, teori perkembangan kognitif Piaget ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Jean Piaget. Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan proses perkembangan kemampuan berpikir individu dalam memahami dan mengolah informasi dari lingkungan. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengamati, memahami, mengingat, serta memecahkan masalah. Melalui proses ini, individu memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi secara bertahap, sesuai dengan usia dan pengalaman belajar individu. Perkembangan ini memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan berbagai informasi yang sudah diperoleh dari lingkungan sehingga mampu memahami suatu peristiwa secara lebih logis. Dalam proses pembelajaran, pengembangan kognitif penting dilakukan agar siswa mampu mengembangkan daya persepsi, melatih ingatan, menghubungkan berbagai peristiwa, memahami simbol, serta melakukan penalaran dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi tahapan kognitif yang diusulkan oleh Piaget ini tuh terbagi menjadi 4, yakni ada yang namanya kecerdasan sensori motor, pemikiran praoperasional, pemikiran operasional konkret, dan yang terakhir yaitu untuk umur 11 tahun ke atas adalah pemikiran operasional yang formal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori ahli Lev Vygotsky. Oke. Kalau teori yang kedua ini, beliau menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan budaya. Menurut Vygotsky, pengetahuan tidak diperoleh secara individu saja, dan tetapi berkembang melalui komunikasi dan interaksi dengan orang lain seperti guru, orang tua, maupun teman sebaya. Interaksi sosial tersebut membantu anak dalam memahami berbagai konsep dan pengetahuan baru. Salah satu konsep yang paling penting dalam teori Vygotsky ini adalah Zone of Proximal Development atau yang biasa disingkat dengan ZPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki anak ketika bekerja secara mandiri dengan kemampuan yang dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Dalam proses belajar, anak seringkali membutuhkan bantuan guru atau teman sebaya untuk menyelesaikan tugas yang lebih sulit. Nah, selain itu, Vygotsky juga menemukan konsep scaffolding, yaitu pemberian bantuan sementara kepada siswa dalam proses belajar. Bantuan ini dapat berupa petunjuk, arahan, dorongan, maupun contoh yang diberikan oleh guru atau orang yang lebih berpengalaman. Seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa, bantuan tersebut akan dikurangi secara bertahap hingga siswa akhirnya mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya.
yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya juga. Waktu dan tempat saya silahkan. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yakni teori psikososial dan moral. Nah, ada dua teori, yakni teori pertama, yakni teori dari Erik Erikson. Nah, teori Erik Erikson ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia terjadi melalui 8 tahap psikososial sepanjang kehidupan. Pada setiap tahap, individu menghadapi konflik psikologis yang harus diselesaikan untuk sekolah. Tahap yang paling relevan biasanya ada pertama, industry versus inferiority, yakni rentang usia 6-12 tahun. Saat ini terjadi pada anak usia sekolah dasar. Ciri-cirinya yakni anak mulai belajar keterampilan baru, mengembangkan kemampuan akademik, berusaha menunjukkan bahwa dirinya mampu, dan senang mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Nah, jika ini berkembang dengan baik, anak akan memiliki rasa percaya diri, perasaan mampu atau kompeten, dan semangat belajar. Sebaliknya, jika tidak berkembang dengan baik, anak bisa mengalami rasa rendah diri, merasa tidak mampu, dan kurang percaya diri. Contoh dalam sekolahnya, misal siswa merasa bangga ketika mendapat nilai bagus, dan siswa aktif mengerjakan tugas, dan siswa ingin menunjukkan hasil kerja kepada guru. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sedang berada pada tahap industry versus inferiority. Nah, teori perkembangan selanjutnya itu dari Lawrence Kohlberg. Nah, teori ini menjelaskan bahwa perkembangan moral manusia itu berkembang melalui 6 tahap yang dibagi menjadi 3 tingkat. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menentukan benar atau salah. Pada tingkat pertama, yakni pre-konvensional atau moralitas awal. Ini biasanya terjadi pada anak-anak, yakni pada tahap pertama orientasi hukuman dan kepatuhan, yaitu anak berperilaku baik karena takut dihukum. Contoh, anak tidak menyontek karena takut dimarahi guru. Nah, tahap kedua itu orientasi kepentingan pribadi, yakni anak melakukan sesuatu karena menguntungkan untuk dirinya. Contohnya, anak membantu teman agar nanti juga dibantu di kemudian hari. Nah, adapun tingkat kedua yakni konvensional atau moralitas konvensional. Ini biasanya terjadi pada anak yang lebih besar hingga remaja. Pada tahap ketiganya itu good boy atau good girl, yakni perilaku dilakukan agar dipandang baik oleh orang lain. Contohnya, siswa menaati aturan supaya dianggap siswa baik. Dan tahap keempatnya law and order. Perilaku dilakukan karena menghargai aturan dan ketertiban. Contohnya, siswa menaati tata tertib sekolah karena itu adalah aturan. Dan tingkat yang ketiga, yang terakhir, post konvensional atau moralitas tinggi. Ini biasanya muncul pada orang dewasa. Adapun pada tahap kelima, yakni memahami bahwa aturan dapat berubah-ubah demi kepentingan bersama. Dan tahap keenamnya, bertindak berdasarkan prinsip moral universal seperti keadilan. Tapi tahap yang terakhir ini itu jarang muncul pada anak sekolah. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you atas pemaparan materinya. Langsung saja slide berikutnya. Oke, jadi berdasarkan pemaparan materi tadi, beberapa materi ada ada Jan Piaget, ada Lev Vygotsky, ada Erik Erikson, dan juga ada Lawrence Kohlberg. Kami melakukan observasi dengan menggunakan metode penelitian, yaitu yang pertama itu langsung observasi langsung. Jadi observasi kami itu dilakukan di SMA Negeri 10 Goa. Adapun metode penelitian yang kedua itu wawancara. Jadi wawancaranya itu dilakukan kepada guru-guru dan juga beberapa siswa untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan pembelajaran dan juga perkembangan siswa di sekolah. Nah, untuk observasi tadi kami juga secara langsung mengamati bagaimana pembelajaran di kelas serta bagaimana interaksi antara guru dengan siswa-siswa dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, yang mana kami dari teknik pengumpulan data ini kami bisa istilahnya mendapatkan hasil penelitian yang insyaallah akan dipaparkan di slide selanjutnya. Tabi Hasan. Nah, untuk pemaparan hasil saya sarankan kepada pemateri selanjutnya. Falyatafaddal mashkurah. Baik, di sini saya akan bacakan materi tentang program dan situasi. Baik, mana tuh?
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA 10 Goa, situasi pembelajaran di kelas berlangsung dengan cukup kondusif. Guru menggunakan metode pembelajaran yang menggabungkan ceramah dengan diskusi kelompok. Pada awal pembelajaran, guru terlebih dahulu menjelaskan materi kepada siswa, kemudian memberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, selama pembelajaran berlangsung, sebagian siswa terlihat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka berani bertanya kepada guru serta menyampaikan pendapat saat diskusi sedang berlangsung. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beberapa siswa memiliki kepercayaan diri yang baik dalam proses pembelajaran. Namun, masih terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Sebagian siswa hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, secara proses belajar di kelas berjalan dengan baik dan guru sudah berusaha melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih atas pemaparan hasilnya. Lanjut. Ya, hasil wawancara dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini setelah kelompok kami melakukan observasi pada SMA Negeri 10 Goa, kami memperoleh beberapa hasil wawancara dari guru dan siswa dari beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, aspek sosial, aspek personal, dan aspek moral. Nah, pada guru yang kami wawancari atas nama Ibu Nur Amila SPD, pada aspek kognitif, Ibu itu menjelaskan bahwa dalam pembelajaran siswa sering diberikan soal yang menuntut mereka untuk berpikir lebih kritis. Hal ini dilakukan agar siswa tidak hanya menghafal, tetapi mampu memahami dan menganalisis materi. Kemudian, untuk aspek sosialnya, yaitu dalam proses pembelajaran, guru tersebut membentuk beberapa kelompok agar seluruh siswa dapat terlibat aktif. Dan siswa yang memiliki kemampuan lebih baik biasanya membantu teman yang mengalami kesulitan. Kemudian, guru juga memberikan bimbingan ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi. Dan kemudian yaitu aspek personal, guru tersebut juga menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami materi, dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Dan sekolah tersebut juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan lainnya untuk mengembangkan bakat siswa. Nah, pada aspek yang keempat yaitu aspek moral, guru juga berperan dalam membimbing dan menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Jika terdapat siswa yang melakukan kesalahan atau menunjukkan sikap yang kurang baik, guru akan memberikan pembinaan dalam pembentukan karakter siswa. Guru juga bekerja sama dengan guru BK dan orang tua agar perkembangan sikap dan perilaku siswa dapat lebih terarah. Baik, untuk narasumber kedua yaitu Ibu Aisyah SPD. Nah, pada aspek kognitifnya, Ibu Aisyah menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran, guru berusaha membantu siswa agar dapat memahami materi dengan baik. Jika terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka guru BK akan memberi bimbingan dan membantu mencari solusi. Nah, pada aspek sosial, Ibu Aisyah menyampaikan bahwa interaksi sosial antara siswa cukup baik. Kegiatan belajar dalam bentuk kelompok juga membantu siswa untuk saling bekerjasama dan membangun hubungan yang baik dengan teman sekelasnya. Kemudian untuk aspek psikososialnya, menurut Ibu Aisyah, setiap siswa memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, guru BK memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa agar mereka lebih percaya diri dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya untuk aspek moral, Ibu Aisyah menjelaskan bahwa guru BK juga berperan dalam membina sikap dan perilaku siswa. Jika terdapat siswa yang melanggar aturan atau menunjukkan perilaku kurang baik, maka akan diberikan pembinaan. Nah, selanjutnya untuk wawancara siswa atas nama Raihan, narasumbernya itu Raihan. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek kognitif. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa pertama yaitu Raihan, dia menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran guru sering memberikan soal yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir siswa. Nah, untuk aspek sosial, Rehan menyampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran sering dilakukan kerja kelompok. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat berdiskusi dengan teman dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran.
Kemudian untuk aspek psikososialnya, menurut Rehan, setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Ada siswa yang cepat memahami materi, dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Nah, untuk aspek moralnya, Rehan menyampaikan bahwa guru sering memberikan arahan dan nasihat kepada siswa agar bersikap disiplin serta menjaga sikap yang baik terhadap guru maupun teman. Untuk narasumber yang terakhir, masih siswa atas nama Nur Aini, narasumbernya itu Nur Aini, dalam aspek kognitifnya, dia menyampaikan bahwa guru sering memberikan latihan soal dan tugas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Kemudian untuk aspek sosialnya, Nur Aini menjelaskan bahwa kegiatan belajar kelompok membantu siswa untuk saling bertukar pendapat dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk aspek psikososialnya, Nur Aini menyampaikan bahwa sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni yang dapat membantu siswa mengembangkan minat dan bakat mereka. Untuk aspek terakhir yaitu aspek moral, menurut Nur Aini, guru sering mengingatkan siswa untuk menjaga perilaku yang baik serta mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Nah, itulah hasil wawancara dari observasi kami di SMA Negeri 10 Goa. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari hasil wawancara. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Saudara Al-Ghifari atas pemaparan materinya. Langsung saja ganti slide. Ini yang tadi Dian. Oke, langsung evaluasi analisis dan saran yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri terakhir. Para pemateri kami persilahkan dan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apakah sekolah sudah Baik, apakah di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang kognitif. Nah, apakah sekolah sudah memfasilitasi perkembangan kognitif? Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sekolah telah berupaya memfasilitasi perkembangan kognitif siswa melalui kegiatan pembelajaran seperti pemberian latihan soal, diskusi kelompok, dan tugas pemecahan masalah. Nah, kegiatan tersebut membantu siswa untuk memahami materi serta melatih kemampuan berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses berpikir dan pemecahan masalah. Nah, yang kedua ada sosial. Jadi, apakah sekolah sudah mendukung perkembangan sosial? Jadi berdasarkan hasil observasi perkembangan sosial, siswa sudah cukup didukung oleh sekolah melalui kegiatan diskusi kelompok dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky yang menyatakan bahwa interaksi sosial memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Nah, yang ketiga ada identitas. Nah, apakah sekolah sudah mendukung pembentukan identitas remaja? Nah, berdasarkan hasil wawancara, sekolah mendukung pembentukan identitas remaja melalui ekstrakurikuler serta bimbingan dari guru dan guru BK. Kegiatan tersebut membantu siswa untuk mengenali minat bakat dan serta potensi yang dimiliki. Hal tersebut teori perkembangan psikososial Erik Erikson pada tahap identitas role di remaja berusia menemukan jati dirinya. Nah, yang terakhir ada aspek moral. Nah, di sini apakah setelah sekolah sudah membentuk perkembangan sosial? Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sekolah telah berusaha membentuk perkembangan moral siswa melalui penerapan tata tertib sekolah, pembinaan karakter, serta bimbingan dari guru dan guru BK. Yang menyatakan bahwa pada masa remaja individu mulai memahami pentingnya aturan dan norma sosial. Dengan adanya bimbingan tersebut, siswa dapat belajar bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Jadi, saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Fitri atas perkembangan materinya. Jadi lanjut dulu slide.
Jadi evaluasi sekolah akan saya paparkan sendiri. Atau jadi kelebihan dari sekolah ini berdasarkan observasi kami adalah itu ekstrakurikulernya beragam dari beberapa pengakuan siswa ya. Itu katanya beragam. Ada juga ruang diskusi untuk siswa, aturan karakter yang jelas, jadi siswa itu tidak bingung mau karakternya itu mau seperti apa. Dan juga lingkungan belajar yang kondusif. Jadi lingkungan belajar sesuai observasi kami saat itu terlihat cukup kondusif. Nah, kekurangannya adalah dia itu masih dominan metode ceramah. Jadi ya sekadar guru menjelaskan tok saja, tapi ya tidak ada yang lain, itu saja metode. Yang kedua adalah partisipasi siswa tidak merata. Jadi siswa yang tahu dia terus yang ada partisipasinya, dan siswa yang tidak tahu ya diam-diam terus saja melihat. Jadi itu. Yang ketiga adalah fasilitas pendukung yang terbatas. Jadi walaupun ekstrakurikulernya beragam, tapi ya dari hasil observasi kami ada beberapa instansi dalam sekolah tersebut yang fasilitasnya tuh masih terbatas. Nah, lanjut. Ini saran ya, siapa saran ini, saya atau gimana? Baik, kembali lagi saya Saisan. Jadi di sini saya melanjutkan pemaparan materi, yaitu saran. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan perkembangan peserta didik di sekolah, yaitu yang pertama, sekolah disarankan untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah dalam proses belajar. Yang kedua, guru dapat lebih sering menggunakan metode pembelajaran kolaboratif seperti diskusi kelompok atau kerjasama tim. Nah, yang ketiga, sekolah dapat menyediakan program bimbingan atau mentoring terkait pengembangan minat bakat dan perencanaan karir siswa. Yang terakhir, guru dapat menggunakan metode diskusi membahas mengenai dilema moral dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan dalam mempertimbangkan nilai dan moral sosial, sehingga dapat mendukung perkembangan moral sesuai dengan teori Loeb. Jadi itu saja pemaparan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Fitri atas pemaparan materinya. Masih ada kah, Hasan? Oke, itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.